Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua para penonton atau sahabat Info Riri. Kita jumpa lagi di Utak Atik. Kali ini kita punya masalah di CV Join ya. Atau orang biasa bilang askopel. Atau asroda. Atau istilah kerennya drive safe ya. Seperti pada video yang kalian lihat ini ada luberan Vaseline atau Vaseline gemuk grease meluber kemana-mana. Itu diakibatkan karena eh, CV joint ini atau boot CV jointnya sobek guys, oblak nih, dimakan usia. Nah, akhirnya grease atau Vaseline-nya meluber kemana-mana guys. Nah, ini PR kita hari ini, kita akan membongkar CV joint-nya, kita akan mengganti dengan karet atau boot yang baru guys. Oke, nah tuh. Jadi sih boot ini yang di bagian dalam ya guys ya, di bagian dalam yang sobek. Di jarang-jarang ya terjadi CV joint atau drive shaft di bagian luar yang sobek. Nah, kita akan membongkar. Sebelumnya kita akan lepas bannya dulu, roda dulu ya. Kita lepas roda dulu, lalu kita bongkar komponen yang lain. Oke. Nah, ini ban kita akan bongkar. Kita akan keluarin. Nah, terus setelah itu kita akan buka satu persatu ya. Nah, peralatan apa aja yang kita pakai? Ini saya udah siapin semua tools yang akan kita pakai untuk membongkar CV joint guys. Dari karbu cleaner, palu, kemudian wrench, kunci sok untuk membuka baut CV jointnya atau drive shaftnya, kemudian kunci-kunci yang lain. Jangan lupa ini guys, impact. Nah, jack stand. Nah, ini karbu cleanernya ya, merek Preston kita pakai. Kemudian ada grease-nya, grease khusus untuk CV joint atau drive shaft. Saya ada tambahan grease lagi, merek Top One. Nah, tidak lupa ini karet atau bootnya merek Faber ya, saya pakai murah, harga 100 ribuan gitu. Mudah-mudahan cocok ya. Nah, ini khusus untuk X-Trail karena unit kita ini adalah unit yang akan kita buka adalah Nissan X-Trail T31 2009 Matic, guys. Nih, kita buka dulu ya. Kita lihat isinya ada apa aja. Oh, ternyata cuma karet atau bootnya ditambah pengikat yang universal, guys. Karena ini sudah bukan ori lagi, guys ya. Nah, karena orinya mahal, bro. Originalnya sekitar 700 ribuan. Nah, saat ini kita percepat aja ya, bannya kita udah buka. Kemudian selanjutnya komponen lain seperti link stabilizer ini kita tetap aja, kita tidak usah buka, tidak berpengaruh ya. Kemudian ini tirotnya, tirot sampai long tirotnya kita akan buka bautnya. Kemudian as knuckle ini kita buka juga supaya mempermudah kita pembukaan dari as joint CV joint ini. Nah, bautnya ini, baut CV joint ini kita akan buka juga ya.
Nah, setelah semua baut kita buka, axle, kemudian baut CV joint-nya, kemudian T-rodnya juga kita buka bautnya. Saatnya kita buka CV joint-nya, guys. Nih. Nah, langsung ditarik aja, bro. Nah, seperti inilah bentuk dari CV joint atau drive shaft punya atau milik Nissan X-Trail T31 2009. Nah, di ujung dalamnya ya ada ring yang mengikat seperti yang tampak tadi. Kemudian nah biang keroknya di sini nih. Karet boot ini sobek, guys ya. Sehingga semua grease yang ada di dalam itu pada meluber keluar, guys. Nih, tuh kan dia sobek, guys ya. Ini udah dimakan usia, guys ya. Lalu nah ini bagian luarnya, guys ya, yang dekat dengan roda atau ban mobil. Ini jarang-jarang juga terjadi kerusakan di sisi luar ya. Nah, kemudian yang perlu kita jelaskan di drive shaft ini atau CV joint ini bahwa kalau dibiarin ya, tidak ditangani cepat, maka akan berpengaruh ke komponen lain dan harus mengganti dengan unit yang baru. Dan mudah-mudahan part kita ini cuman bootnya aja yang diganti, laharnya atau bearing di isi dalamnya tidak masih utuh ya. Nah, ini pengikatnya, guys ya. Itu kalau ini pengikat yang ori ya, guys ya. Di sisi luar, pengikat di sisi luar ini masih keadaan ori ya. Nih, bentuknya seperti ini, guys. Kalau ori dan non ori atau yang KW-nya ya seperti tadi, guys, yang ringnya masih dilipat, guys ya. Pengikatnya masih pengikatnya dilipat ya, nggak sama seperti ini nih. Tuh. Nih, kelihatan kokoh dan kuat nih. Sistem seperti ada geriginya ya. Nah, kalau yang bukan ori ya seperti ini, guys. Oke. Nah, selanjutnya mari kita bongkar ya. Kita servis kerusakan yang terjadi pada drive shaft atau CV joint ini, guys ya. Let's check it out. Kita buka pertama-tama kita buka pengikat bootnya dulu, guys ya, yang boot sebelah dalam nih, guys ya. Lalu selanjutnya kita akan lihat seberapa parah isi dalamnya, guys ya. Apakah masih bisa kita gunakan lahar atau bearing yang ada di dalam rumah bearing tersebut, atau kita harus terpaksa mengganti dengan part yang baru. Nah, oke, bro, ini udah kebuka ya. Karet bootnya udah kebuka, kita udah buka pengikat bootnya. Nah, jadi di dalam isi dalam antara boot dan rumah bearing ini, nah seperti ini nih. Ada bearingnya, kemudian ada ini seperti ini pengikatnya. Ini pengikat atau ring bearing ya, supaya bearingnya nggak nyembur keluar atau lepas keluar. Nah, dipakai ini nih ring bearing ya, turingnya tuh. Nah, tuh. Jadi pasangnya gini nih.
jangan sampai salah pasang ya, supaya bearingnya nggak keluar dari rumahnya guys. Nah, oke. Selanjutnya kita akan, setelah proses ini ya, selanjutnya kita akan membuka bearing ini ya, bearing ini. Nah tuh, di ujung bearing ada ring yang mengikat bearing, dan itu kita akan buka guys ya, supaya bearingnya terlepas keluar dari gerigi asnya. Oke. Nah, let's check it out guys. Jadi seperti ini bentuk ringnya ya, ring bearing yang mengikat pada as CV joint, gerigi as CV jointnya. Nah ini kita akan buka pakai snap ring ya, tuh gitu caranya tuh. Nah gini nih caranya nih, kita buka, harus hati-hati ya, jangan sampai ringnya patah guys ya. Angel, lu nongol aja Angel. Nah, setelah kita lepas bearing CV joint ini, kita cek secara seksama atau secara keseluruhan. Saya bisa simpulkan kalau bearing ini masih layak dipakai, bro ya. Jadi kita akan bersihkan dulu semuanya ya. Kita akan bersihkan seluruhnya, lalu kita akan ganti dengan boot yang baru atau karet yang baru. Setelah proses cleaning selesai guys, saatnya kita assembly atau merakit kembali atau memasang part atau boot yang baru. Kita siapkan seluruhnya dari part atau karet yang baru, kemudian pengikatnya, kemudian grease, jangan sampai lupa guys, dan jangan sampai salah pasang ya.
Oh iya bro, sebelum memasang bearing ini ya perhatiin bearing, eh, posisi atau cara memasukkan bearing ke dalam gerigi as roda atau CV joint atau drive shaft. Perhatikan sisi dalam dan sisi luar bearing, cara untuk atau cara pasangnya ya. Lihat di bearing ini, ini posisi ini, lihat bentuknya ini rata guys ya, nggak ada awal bukan ini. Nah ini rata ya, ini permukaannya rata, perhatiin. Nah berarti itu posisi luar ya kalau rata. Kalau seperti ini posisi anunya apa, kalau seperti ini bentuknya maka dia di dalam ya tuh. Jadi begini cara pasangnya. Nah jadi permukaan yang rata ada di sisi luar dan permukaan yang tidak rata pada bearing itu ada di sebelah dalam bro. Nah gitu caranya bro ya. Oke guys, setelah kita pasang bearingnya di gigi as roda ini atau gigi CV joint ini, jangan lupa pasang ringnya ya, pakai snap ring bro. Tuh nih gini caranya, jangan sampai salah pasang tuh. Oke, supaya bearing ini tidak lepas bro ya dari as CV joint ini atau drive shaft ini. Nah, pasang yang kuat, pastikan kalau sudah terpasang sempurna bro. Selanjutnya kita akan berikan rumah bearing ini dengan grease khusus untuk CV joint. Nanti pada saat kalian beli karet boot, nanti tokonya ngasih grease atau gemuk bro ya, atau Vaseline. Jadi ini harus penuh dengan grease atau gemuk atau Vaseline bro. Tumpahin aja semua bro sampai full. Oke bro, setelah semuanya dipastikan terpasang sempurna, saatnya kita pasang CV joint ini atau drive shaft ini ke dalam engine blocknya guys ya. Nih gini caranya. Oke, tuh sampai dia masuk bro, saling menggigit pada geriginya. Tuh.
Nah, akhirnya CV join ini udah kepasang sempurna guys. Kita tinggal masukin as roda bagian luar, as CV join bagian luar ke as rodanya atau ke lahar rodanya ya. Kemudian kita akan pasang baut. Mengencangkan bautnya, jangan lupa pasang pin yang mengikat baut tersebut. Baut knuckle-nya juga dipasang, tirotnya jangan lupa dikencengin semua, lalu pasang bannya. Oke bro, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kita sharing di video lain lagi bro.